Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis di kitab Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai 22. Kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 21 dan 22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Tuhan memulihkan kehidupan umat-Nya. Secara berkala, Nuh mengirim burung keluar untuk menguji dan melihat apakah bumi sudah kering. Tetapi Nuh tidak keluar dari bahtera sebelum Allah menyuruhnya. Dia menantikan waktu Allah. Allah tahu bahwa walaupun air sudah tidak ada, bumi belum cukup kering bagi Nuh dan keluarganya untuk dapat pergi keluar. Betapa besar kesabaran yang ditunjukkan oleh Nuh, khususnya setelah menghabiskan sepanjang waktu di dalam bahtera itu. Kita seperti Nuh harus mempercayakan kepada Allah untuk memberi kita kesabaran selama masa-masa sulit itu dan ketika kita harus menunggu. Ketaatan dan kesabaran yang ditunjukkan Nuh ditindaklanjuti dengan mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Ketika kita lepas dari keadaan yang sulit dan mendapatkan kesempatan kembali untuk menikmati kehidupan, melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan ini, apakah yang pertama sekali kita lakukan? Ada sebagian orang membuat ibadah syukur. Ada yang langsung berjanji untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan atau untuk keluarga. Dan ada juga orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mengingat keterhubungan dengan Tuhan. Dari cerita Nuh yang pada umumnya kita mengetahuinya, Nuh seorang yang taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Dia sabar dan semua itu adalah sebagai bentuk dan dampak dari keterhubungannya dengan Tuhan. Ketika dia bisa keluar dari bahtera sesuai dengan perintah Tuhan, hal pertama adalah menunjukkan ketundukan dan rasa syukur kepada Tuhan. Tuhan memakai Nuh sebagai alatnya dalam memulihkan kehidupan umat Tuhan. Bukan semata-mata karena kebaikan, ketaatan, kesabaran, tetapi karena kasih karunia Allah bagi Nuh. Didukung dengan karakter yang ada dalam diri Nuh yang tidak ditemukan dalam diri orang lain pada zaman itu. Tak terhitung berapa kali dalam cerita Alkitab, kita melihat Allah menunjukkan kasih dan kesabarannya kepada manusia untuk menyelamatkan manusia. Walaupun ia mengetahui bahwa hati manusia itu cenderung dan jahat, bahkan dikatakan mulai dari kecil. Allah terus berusaha untuk menjangkau hati manusia yang dikasihinya itu. Ketika kita berdosa atau meninggalkan Allah, kita tentu patut dibinasakan oleh penghukumannya. Namun Allah tetap berjanji tidak akan pernah lagi menghancurkan segala sesuatu yang ada di bumi sebelum hari penghakiman itu, ketika Kristus datang kembali untuk menghancurkan kejahatan untuk selamanya. Sekarang setiap perubahan musim adalah suatu peringatan akan janji Allah. Sahabat yang baik hati, kita percaya pemulihan Allah bagi ciptaannya, bagi dunia, bagi umatnya selalu terjadi. Namun itu terjadi
melalui kehadiran kita. Apakah kita mau dipakai sebagai alat Tuhan untuk memulihkan dunia ini, memulihkan umat-Nya? Kesediaan kita hendaknya terlihat melalui keterhubungan kita kepada Tuhan, ketaatan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, kesabaran kita dalam menunggu perintah Tuhan. Ingatlah, janji penyertaan Tuhan itu adalah untuk selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pemulihan yang Engkau sediakan bagi kehidupan umat-Mu. Pakailah hidup kami ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, menyatakan pemulihan yang Engkau sediakan bagi dunia ini. Dan biarlah Engkau membentuk kami untuk selalu terhubung kepadamu ya Allah, bersyukur kepadamu ya Tuhan, selalu taat dan sabar dalam menunggu serta melakukan perintah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.